Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya kan, karena masih pagi. Ya harus semangat. Tapi kenapa bajunya itu terus? Ya memang kebetulan bajunya pakai ini. Ya, baju kesayangan nggak ganti-ganti. Tempatnya juga nggak ganti-ganti. Tempat kesayangan ini. Ya, oke. Semoga di pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah rezeki, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah cepat masalahnya kelar dengan baik, ya sehingga bisa mengikuti video perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu, semoga dengan doa akan dimudahkan sama Allah. Kita berdoa sesuai agama kita berdoa mulai. Amin. Baik, kali ini kita lanjutkan pertemuan untuk yang berikutnya tentang sistem moneter global. Ya, tema yang akan kita bahas tentang sejarah, tentang perkembangan, dan tentang rezim nilai tukar ya, itu gimana ya. Jadi apa itu ya sistem moneter global? Eh, Sistem moneter global itu kerangka kerja ya untuk transaksi keuangan secara global, secara internasional ya. Relevansinya ya memang sangat relevansinya itu dengan stabilitas tentang ekonomi global ya, supaya dengan ada moneter yang stabil itu juga akan membuat ekonomi juga stabil secara global. Kalau dolar, terutama dolar Amerika tuh naik turun ya, terus negara kita sendiri rupiah itu anjlok ya, jadi nggak stabil ya. eh, kita berdoa aja ya, semoga penguasa-penguasa itu nggak rakus ya. Kalau rakus itu membuat rakyat jadi susah semua ya, pemain-pemain global itu ya, terutama memainkan moneternya ya. Maka sebaiknya diganti seperti yang dulu, ada standar apa ya, bisa ada standarkan emas baru bagus sebenarnya. Kalau standar emas itu kan zaman dulu itu kan nggak naik turunnya nggak seperti kalau nggak emas ya gitu. Terus apa tuh standar emas ya kan? Jadi sistem moneter di mana kan nilai apa ya, nilai mata uang terkait dengan emas ya. Jadi harga-harga apa namanya itu moneter, sistem moneter itu standarnya emas ya, nilai-nilai emas ya, emas naik ya naik, turun yang tahun itu kan, tapi nggak apa nama itu, nggak serem kalau moneter yang lain kan gitu. Jadi mekanismenya adalah mata uang dapat ditukar dengan emas dengan apa, dengan secara tetap ya. Jadi nggak gejolak kayak mata uang ya. Dengan emas itu akan lebih lebih menguntungkan ya. Jadi keuntungan standar emas itu stabilitas nilai tukar ya kan, itu akan meningkat kepercayaan oleh antar negara ya, juga akan mengurangi inflasi ya. Jadi jumlah uang itu dibatasi oleh cadangan emas ya, jumlah emas itu ada berapa, jadi uang beredar juga dibatasi. Jadi jumlah apa ya namanya, nilai apa ya, jumlah emas yang ada yang punya di Indonesia ya kan, itu jumlah berapa, jadi uang beredar dibatasi oleh itu itu ya, itu akan stabil ya. Tapi ada kelemahan juga ya, kelemahan itu mungkin keterbatasan emas ya. Emas kan nggak apa ya, nggak bisa apa namanya, diambil semuanya sendiri ya kan, kayak gunung es diambil semua kan nggak bisa ya. Jadi memang membatasi pertumbuhan ekonomi akan dibatasi, tapi akan lebih aman gitu ya. Juga akan menimbulkan ketergantungan global. Jadi krisis di satu negara itu akan mempengaruhi negara lain ya, memang ya. Krisis sebuah negara itu akan memberi negara lain, terutama negara yang berhubungan. Kalau negara yang tidak berhubungan ya pasti tidak akan
berpengaruh. Contohnya kita eh, bergantung kepada Malaysia contohnya gitu. Kalau Malaysia itu ada masalah gini ini berarti kalau kita tergantung sama dia ya berarti kita kena masalah. Tapi kalau kita nggak ada hubungannya ya berarti nggak ada masalah. Ya sama juga kita hubungan dengan tetangga ya kan sama. Sistem eh, ada beberapa sistem ya kan. Ada Bretton Woods ya kan, yaitu secara nilai tukar tetap setelah waktu Perang Dunia Kedua ya, zaman dulu ya, sejarah masih sejarah dulu ya, zaman Perang Dunia Kedua dulu ya kan itu ada sistem Bretton Woods ya kan, itu nilai tukar tetap ya setelah terjadinya Perang Dunia Kedua waktu itu ya. Tujuannya untuk apa Bretton Woods itu ya sistemnya itu ya, yaitu untuk stabilitas ekonomi secara global sebenarnya. Dan global itu memang harus ada sistem ya untuk keamanan sebuah negara ya kan antar negara gitu. Seperti IMF sama Bank Dunia sama WTO sama ya organisasi dunia semua lah ya itu harus ada sistem yang baik yang digunakan dengan untuk kebaikan ya jangan hanya untuk negara-negara tertentu ya. Kalau kita bicara masalah sistem Bretton Woods ya apa ya dolar Amerika itu sebagai mata uang cadangan aja ya kan harusnya dikaitkan dengan emas yang tadi dibahas tadi jadi supaya eh, peredaran uang Amerika itu juga nggak melampaui dari cadangan yang dipunyai emas setiap negara sebenarnya gitu. Indonesia punya emas berapa ya itulah dolar Amerika bisa berjalan segitu jadi nggak bisa melampaui itu supaya